Masih di edisi liburan di Pulau Dewata, Bali nih. Dan sekarang ini kita lagi di area Uluwatu, Kuta Selatan. Dan sedang menyusuri Jalan Melasti. Karena kebetulan untuk lokasi menginap yang akan kita inapin dan review kali ini tuh ada di sepanjang jalan ini. Dan kalau dari lokasi menginap sebelumnya, yaitu dari Hotel Ulunani Dreamland, hanya butuh waktu 20 menitan perjalanan aja hingga akhirnya kita sudah sampai deh di parkiran lokasinya ini. Lalu untuk nama tempatnya ini tuh adalah Dinar Hills Villa. Lokasinya tepat di pinggir Jalan Melasti, jadi mudah ya untuk menemukannya. Dan ini kebetulan kita datangnya tuh lebih cepat dari jam check-in-nya, jadi sambil menunggu kamarnya ready, kita pilih untuk jalan-jalan sejenak aja, eksplor suasana hijau yang ada di depan lokasinya ini. Di sini disediakan beberapa gazebo yang bisa digunakan untuk duduk-duduk tamu di area taman hijaunya. Dan selama menunggu jam check-in-nya juga kita bisa ya duduk-duduk di area lobby resortnya ini. Nanti saat kamarnya sudah ready, kita akan diantarkan oleh stafnya untuk menuju ke lokasi sesuai dengan jenis kamar yang sudah kita pesan. Dan ternyata kita dapetin tempatnya tuh deket banget dari pintu masuknya tadi itu. Sebelah sini kita dapetin sebuah halaman ya. Ada pasang tempat duduk dan meja. Lalu ke sebelah sininya ada untuk apa nih, handuk ya, tempat handuk. Sekarang kita lihat aja bagian dalam kamarnya. Dengan pintu geser seperti ini, kita buka aja. Wih. Udah langsung kelihatan ya, begitu masuk. Kita dapetin, bentar kita tutup dulu. Oke, tadi nutup dulu pintunya supaya tetap dingin kamarnya. Begitu masuk di sebelah sini kita dapetin sebuah kasur nih, kasur ukuran double seperti ini dengan ini handuk ya, ini handuk, sepasang handuk. Bantal-bantalnya dapat 4 ya, dan 1 bantal kecil. Di sebelahnya kita dapetin sebuah meja samping dengan mini lemari seperti ini, kosong ya. Bisa buat nyimpan-nyimpan barang, ada stekernya. Steker listriknya 1 di sebelah sana, kita cek di sebelahnya. Apakah ada 1 lagi? Ya. Jadi setiap samping kasurnya ada steker ya. Di sini juga ada sebuah lemari kecil mirip seperti di sana, sama persis ya. Dan AC-nya ada di sini nih. Ini AC-nya. Ini dapetin sebuah jendela di sini. Di sana juga dapetin sebuah jendela. Kita ke sebelah sini dulu aja. Di sebelah sini kita dapetin ini buat nyimpen barang lagi, bisa buat nyimpen koper kita atau baju kita, tas kita, dan sebuah lemari di sini nih. Lemarinya gede, lemari kayu kayak gini, lemari dengan pintu geser. Kosong ya, tidak ada isinya. Nah, seperti ini penampakan kamarnya tuh. Di sebelah sana kita dapetin sebuah TV nih. Sebuah TV dengan sebuah rak TV-nya juga. Dengan banyak lacinya. TV-nya TV LCD ya. Ada remote-nya juga. Pasti dong, masa pakai apa ya. Ada vas bunga di sebelah sini. Ada sebuah meja kerja ya. Dan amenities-nya kita dapetin sepasang air minum kemasan aja. Dan sebuah tisu, tempat tisu. Ini untuk remote AC-nya. Kita udah set remote AC yang terdingin. Nah, seperti ini kamarnya. Dan di sini juga kita dapetin sebuah mini fridge nih. Wih, ini tuh kan kursi ya. Kursinya mungkin di sini ya, tapi nggak tahu kenapa ada di sini. Jadi kayak ngalangin mini fridge-nya dong. Dan bentar kita cek dulu aja, apakah dingin mini fridge-nya. Udah dingin dong. Ya, mini fridge-nya berfungsi ya. Bisa buat nyimpen minuman dingin di situ. Kita ini kesini dulu aja. Jadi ini kamarnya nih cukup luas dengan halaman juga. Jadi kita bisa duduk santai di depan. Kasurnya juga termasuk besar. Sebelah sana juga ada buat lemari-lemariannya. Jadi kayak gitu untuk kamar tidurnya. Sekarang kita lihat ke bagian kamar mandinya aja ya. Kita buka aja pintu kamar mandinya ini. Begitu masuk, sebuah toilet duduk di sini dengan jet shower juga. Dan di sini untuk nyimpan handuknya tadi di kasur ya. Lalu kita beranjak ke sebelah sini. Kita dapetin sebuah area kamar mandinya ini dengan shower roomnya, kepala showernya ini ya, rain drop gitu. Dan di sini juga luas, termasuk luas. Lalu di sebelahnya lagi dari shower roomnya ini kita dapetin area wastafelnya. Wastafelnya di sini dengan cermin besar di sini, dan juga amenities alat mandinya ya, sikat gigi dan odol, dan juga sabun dan sampo, dan juga ada sabun batangannya. Jadi tuh kamar mandinya kita sudah room tour dengan detail ya. Kamar di sini seperti apa. Nanti kita update lagi soal kecepatan wifi seperti apa, TV-nya juga smart TV atau bukan, dan hal-hal lainnya soal kamar di tempat ini. Nanti kita update lagi ya.
Ini suasana kamarnya saat tirainya ditutup. Kita mau update soal kamarnya ya. Kecepatan wifi di sini lumayan juga kayak gini wifi-nya. Usable sih ya. Cuman ini TV-nya sayangnya ternyata TV-nya tuh bukan smart TV dan juga ini nggak bisa terima siaran. Jadi anggap aja TV-nya nggak berfungsi ya, cuman aksesoris saja. Sekarang kita mau jalan-jalan aja lihat suasana di sekitaran tempat ini. Tadi itu kita datangnya saat siang hari ya, jadi suasananya di lokasi ini tuh terasa terik dengan matahari siang. Tapi karena sekarang ini tuh sudah sore harinya, jadi kita bisa nih jalan-jalan eksplor suasana di Dinars Hills Villa ini dengan lebih nyaman. Dan seperti biasa ya, sambil kita lihat-lihat suasana di sini, scan aja, kita juga akan bahas lebih jauh tentang harga menginap di resort ini. Dengan mulai dari 200 ribuan aja, kita tuh sudah bisa nih staycation dan menginap di salah satu jenis kamar di resort ini. Tapi tetap kita disclaimer ya, kalau tentang harga itu pastinya tetap aja bisa berbeda dan berubah tergantung dengan tanggal pemesanan dan tanggal menginapnya. Jadi antara menginapnya di saat weekday dan weekend tuh, apalagi kalau tanggal merah, harganya bisa saja berbeda-beda. Dan harga 200 ribuan itu tuh adalah jika memilih untuk menginapnya di jenis kamar standar. Dan jenis kamar inilah yang sudah kita room tour dengan detail. Karena kita tuh menginapnya di jenis kamar ini. Fasilitas di jenis kamar termurah di resort ini tuh udah termasuk cukup oke sih. Karena ada mini kulkas di kamarnya dan juga ukuran kamarnya juga tidak terlalu sempit ya. Apalagi masih tersedia juga halaman dengan kursi untuk duduk-duduk santai di bagian jenis kamar standarnya ini. Jadi seperti itu ya informasi sekilas tentang salah satu jenis kamar yang disediakan di resort ini. Dan untuk fasilitas umum di resortnya ini tuh ada area kolam renangnya ini nih. Di tengah cuaca yang masih aja cerah dan lumayan gerah ini, berenang tuh udah jadi salah satu cara yang oke sih untuk menikmati liburan di Bali. Dan di sekeliling dari area kolam renang resortnya ini juga ada suasana hijau dengan dilengkapi kursi duduk santai dan juga ada sebuah gazebo. Jadi spot kolam renang di resortnya itu udah mendukung banget ya untuk jadi lokasi bersantai selama staycation di sini. Dan tidak jauh dari area kolam renang ini, di sebelah kiri itu adalah jalur untuk akses ke bagian taman depan yang sudah kita cek saat menunggu jam check-in-nya. Lalu tersedia juga kamar bilas dan kamar mandi umum di sekitaran area kolam renang resortnya ini. Jadi overall sih untuk fasilitas umum di resortnya ini tuh udah termasuk oke dan mendukung momen liburan kita. Dan karena di Uluwatu ini tuh banyak banget ya pantai-pantai yang cantik, jadi di sore harinya tuh cukup dengan 30 menitan berkendara aja dari resortnya, kita sudah bisa sampai di Pantai Suluban ini. Nah untuk perjalanan lebih detail ke lokasi pantainya yang memang unik ini tuh ada di video sebelumnya ya. Pulang dari Pantai Suluban, kita sudah sampai lagi nih di resortnya. Dan seperti inilah suasana saat malam hari di area sekitaran kolam renang resortnya. Di kolam renangnya masih ada lampu yang menyala ya, dan juga sirkulasi airnya tuh masih aktif. Jadi kalau misalnya mau berenang saat malam hari juga ternyata bisa-bisa aja. Dan ini adalah suasana kamarnya saat malam hari ya. Itu di jam 8 malam, ini kita baru pulang habis dari pantai, yang lumayan sih, 30 menitan dari sini. Jadi pencahayaannya nggak temaram ya. Termasuk terang sih kamarnya overall seperti ini. Jadi kita sebelum kesini sudah lihat suasana di sekitaran kolam renangnya. Sayangnya memang pencahayaan di sekitar kolam renangnya tuh nggak terang-terang amat ya, nggak seterang di kamar. Jadi kayak gitu aja. Untuk AC-nya sendiri nggak dingin-dingin banget ya. Ini kita udah set yang paling dingin, tapi AC-nya nggak sampai yang dingin gimana-gimana banget ya, tapi seenggaknya nggak bikin kamar geras ya. Jadi itu aja update soal kamar ini. Kita mau istirahat dulu aja nih di malam hari ini. Dan di pagi harinya dengan berkendara 15 menitan aja, kita tuh sudah bisa sampai nih di Pantai Melasti ini. Untuk informasi dan suasana lebih detail soal pantai ini tuh ada di video sebelumnya juga ya.
Sepulang dari Pantai Melasti dan beres sarapan juga beristirahat sejenak, kali ini kita akan review lebih detail ya tentang Dinar Shield Villa yang berlokasi di Uluwatu, Bali. Untuk semua kamar di resort ini tuh semuanya room only ya, jadi tidak ada tuh layanan kamar yang plus sarapan di resortnya ini. Secara lokasi juga resortnya ini tuh oke ya, karena berlokasi di pinggir jalan raya jadinya tuh mudah ditemukan. Dan dari resortnya ini kalau mau ke beberapa pantai yang populer di Uluwatu juga bisa ditempuh dengan tidak terlalu lama. Lalu untuk spot di area sekitaran kolam renang yang hijau dengan dilengkapi taman dan gazebo untuk duduk-duduknya tuh salah satu nilai yang oke juga di resort ini, karena suasananya tuh nyaman banget. Juga untuk masalah harga termasuk bersahabat banget ya di dompet, karena mulai dari 200 ribuan aja saat weekday kita bisa nih memesan kamar jenis termurah di resort ini. Dan ngomongin soal jenis kamar, saran kita sih sebaiknya kalau liburan di sini tuh minimal memesan jenis kamar superior aja di harga 300 ribuan. Karena dengan perbedaan harga yang sedikit, lokasi kamar jenis ini tuh ada di sekitar area taman hijau di resortnya ini. Sementara kalau jenis kamar yang termurahnya tuh lokasinya agak pojok di bawah. Atau kalau mau untuk liburan yang lebih nyaman lagi, pesan aja jenis kamar deluxe yang harganya tuh 400 ribuan ini. Untuk jenis kamar deluxe ini tuh lokasinya dekat banget dengan area kolam renangnya. Dan untuk jenis kamar deluxe tuh kita dapetin pencahayaan alami yang lebih nyaman di mata. Sementara itu untuk jenis kamar termurahnya tuh bisa dibilang cahaya alaminya terhalang oleh tembok karena berlokasi di bagian sudut bawah. Jadi seperti itu sih catatan dan juga review lebih detail tentang resort ini. Overall sih soal resort ini tuh menurutnya lebih banyak kelebihannya ya, karena kalau soal kekurangannya tuh hanya tentang TV di kamarnya aja yang tidak bisa digunakan karena bukan smart TV dan juga tidak ada decoder untuk menerima siaran TV digital. Tapi buat kita sih itu bukan masalah ya, karena pastinya saat liburan di Bali itu lebih seru tuh untuk jalan-jalan aja dan juga relaxing daripada nonton TV di kamar. Dan kalau semua informasi tentang resort ini tuh udah dirasa cocok juga untuk jadi pilihan lokasi menginap saat liburan dan staycation, langsung aja ya pesan kamar menginapnya dan rencanain liburan kamu. Atau bisa juga dengan semudah tinggal klik link yang ada di deskripsi video ini untuk memesan kamarnya. Jadi sampai ketemu lagi aja ya di video jalan-jalan maupun ulasan hotel, villa dan resort dari Let's Go Project.